Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kasih tepuk tangan ya buat Bapak. Nah, selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah. Nah, hari ini adalah hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Di mana minggu ini adalah minggu ke-21 Dum Trinitatis. Topik minggu ini adalah hidup rukun dengan sesama. Nah, adik-adik gimana nih keseharian kalian? Apakah kalian hidup rukun dengan teman kalian, dengan saudara kalian, atau orang tua kalian? Gimana adik-adik? Pasti bagus kan? Bagus. Nah, kalau abang kakak di sini semuanya hidup rukun dengan guru-guru sekolah minggunya, dengan Bang Gustaf, dengan Kak Ria, dengan Bang Fernando, dan juga dengan abang kakak guru sekolah minggu yang belum bisa datang di sini. Nah, oleh karena itu adik-adik diharapkan adik-adik nanti misalnya nih ada yang masih berantem ya Kak sama abangnya, sama teman-temannya, diharapkan nanti bisa berbaikan ya. Nah, oleh karena itu, karena kita memulai ibadah minggu ini, marilah kita menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Tuhan Memanggil Namamu.
Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat pagi, bagaimana kabarnya semua? Abang harap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan juga pada hari Minggu ini dapat mengikuti ibadah sekolah Minggu dengan lancar dan juga berbahagia ya adik-adik. Maka daripada itu, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini dan juga sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya adik-adik. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul ya Tuhan di rumah kami masing-masing, abang kakak guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu dan juga orang tua kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, pada hari ini kami dapat menyiapkan hati kami, pendengaran kami agar dapat mendengarkan dengan hati yang tulus ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dan juga ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan disampaikan Abang dapat menjadi hikmat bagi kami dan juga menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, amin. Nah adik-adik, nats khotbah pada hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil." Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku." Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Dan untuk ketiga kalinya ia pun terbangun. Dan ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Nah, itu dia tadi adik-adik nats khotbah dari 1 Samuel 3 1 sampai 10. Ayatnya yang 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Nah, adik-adik, Abang punya satu nih video animasi yang sebentar lagi akan Abang tayangkan. Jadi adik-adik siapkan diri ya, diperhatikan baik videonya dan disimak. Ini videonya. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana, dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya.
Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab. Iya, Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, bagaimana ya adik-adik video tadi? Apakah sudah disimak? Dan abang yakin adik-adik sudah mengerti ya. Jadi adik-adik itulah video dari bagaimana sih kisah sebenarnya dari Samuel. Nah, adik-adik bisa memperhatikan bahwa Tuhan telah memanggil Samuel sebanyak 4 kali adik-adik. Yang pertama, Samuel dipanggil oleh Tuhan. Akan tetapi, walaupun Samuel mendengar, dia tidak tahu siapa yang memanggil. Samuel mengira bahwa yang memanggil itu adalah Imam Eli. Ternyata bukan. Yang kedua juga seperti itu adik-adik. Yang ketiga juga sama. Namun yang ketiga, Imam Eli menyadari bahwa Samuel dipanggil oleh Tuhan. Maka Imam Eli memberitahu bahwa Samuel untuk kembali tidur, dan jika Samuel kembali dipanggil oleh Tuhan, Samuel harus menjawab
berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, adik-adik bayangin, Samuel saja dipanggil sampai 4 kali. Namun, Samuel tetap mendengar suara Tuhan. Tapi, yang keempat kalilah Samuel baru menyadari bahwa ia dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Abang harap jika adik-adik abang panggil ataupun orang tua, guru memanggil adik-adik yang ada di rumah, jangan sampai 5 kali, 10 kali, karena itu terlalu lama adik-adik. Samuel saja 1 kali dipanggil langsung mendengar. Nah, adik-adik, abang harap inti dari firman kali ini bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepada adik-adik tentang bagaimana mendengar yang baik. Tidak perlu sampai berkali-kali, 1 kali saja Samuel dapat mendengar. Nah, adik-adik, selain mendengarkan suara Tuhan, apalagi sih yang adik-adik mungkin bertanya, suara Tuhan itu seperti apa sih, Bang? Nah, contohnya nih, adik-adik dalam memilih suatu hal, tindakan yang baik dan juga tindakan yang buruk. Nah, di situ nanti akan ada suara Tuhan. Bagaimana adik-adik akan dipilihkan pada suatu keadaan bahwa adik-adik harus memilih hal yang baik. Itulah suara Tuhan. Namun ketika ada hal-hal yang buruk, itu tandanya suara iblis adik-adik. Nah, kuasa Roh Kudus inilah yang akan memberikan atau menyalurkan suara Tuhan tadi. Ketika misalnya adik-adik lagi main game nih, enak-enak lagi main game, ternyata dipanggil sama orang tua. Nah, di sini adik-adik akan diberikan suara Tuhan. Apakah adik-adik akan mendengarkan suara orang tua atau tetap melanjutkan bermain game? Nah, abang harap kedepannya adik-adik dapat mendengarkan suara Tuhan dengan baik dan juga menjalankannya, terutama dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan juga adik-adik dapat melakukan berbagai hal yang berasal dari suara Tuhan, seperti suara Tuhan itu bisa saja dari hati adik-adik sendiri. Ketika adik-adik lagi keluar atau melihat di jalan ada sampah, atau adik-adik habis makan permen kan ada bungkusnya. Nah, di sini ada suara Tuhan untuk adik-adik untuk membuang pada tempatnya di tempat sampah, atau adik-adik akan langsung melemparnya ke jalan. Nah, itu tinggal abang harap adik-adik dapat mendengarkan seperti Samuel, dengan cepat mendengarkan dan langsung terbangun ketika dipanggil oleh Tuhan. Nah, gitu ya adik-adik. Abang harap adik-adik di rumah dapat menjalankan dan juga mendengarkan suara Tuhan dari sekitar adik-adik sendiri, dari orang tua, guru, kakak sekolah minggu, teman-teman, dan apapun itu ialah suara Tuhan. Baik adik-adik, marilah kita menutup ibadah kita, menutup khotbah kita pada hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya adik-adik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, pada hari ini kami semua telah mendengarkan dan juga menyimak firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dapat menjalankannya dan juga dapat menjadi seperti Samuel yang mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kiranya kami juga selalu mendengar suara-Mu yang turun kepada sekitar kami, kepada orang tua kami, teman-teman kami, keluarga kami, kepada kami semua. Kiranya kami dapat mendengarkan suara-suara-Mu ya Tuhan, dan juga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Apapun kesalahan kami, dosa kami, kiranya Engkau selalu menghapuskannya dan juga mengampuni kesalahan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk kami semua, untuk keluarga kami, dan juga untuk negara kami, kiranya Engkau selalu melindungi kami semua dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan juga
apapun kegiatan kami setelah ini, setelah ibadah, bersama orang tua, bersama keluarga, dan bersama siapapun, Engkau melindungi dan menyertai ya Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami alaskan kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.